Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Yuda Wiredika Utama. Eh, dan sebelah sini adalah teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Garagawa dan ini teman saya yang di bawah ada. Ya, perkenalkan, nama saya Alif Mahmud Subagja. Di sini kami akan menjelaskan tentang input data, pencarian data, pengurutan data di dalam array, serta read data from file dan save data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang input data dan sequential search. Pertama, kita masuk ke cara input data. Pertama, di input data ini kita pertama tuliskan include iostream, lalu kita gunakan using name std, langsung ke program utamanya int main. Di saat input data ini, pertama kita masukkan cout. Ini untuk kalimatnya, yaitu berapa jumlah elemen yang ingin diisi. Langsung kita masukkan cin j. Sebelum itu, cin j ini kita harus mendeklarasikannya dulu di int j ini. Oke, selanjutnya ini cin berfungsi untuk memasukkan data dari keyboard ke variabel j tersebut. Langsung kita melakukan for pengulangan untuk ini hasilnya. I bila I sama dengan 0 dan I lebih kecil dari J, maka lakukan I plus plus. Nah, I plus plus ini bermaksud adalah untuk menambahkan plus 1. Jadi misalnya I sama dengan 0, dikarenakan I plus plus, jadi 0 tadi ditambah 1, jadi langsung kita masuk ke kondisi si for-nya, maksud saya ya itunya, cout. Untuk menentukan kalimat, masukkan nilai ke I. Maksudnya I kan tadi kan awalnya kan 0, jadi karena dimasukkan, jadi dia di plus 1. Jadi pertama 0 dulu ditambahkan, jadi ini buat tampilan saja. Ya nanti saya tunjukkan pas di compile. Langsung masukkan si cin tadi, ini nilai I. Nilai I itu, ini adalah array-nya. Oke, sekarang kita cout, cetak hasil dari ini, cuma untuk hasil dari for ini, for 1 plus 0, 1 sama I sama dengan 0, I lebih kecil dari J, dan lakukan I plus plus, I tambah 1 atau I tambah 1. Kita masuk ke bagian sequential search. Pertama kita masukkan judul lalu tampilan utama, yaitu adalah nama pengurutan tersebut, pencarian tersebut. Langsung out, kita masukkan nilai yang dicari. Nilai yang dicari maksud ini adalah nilai yang dari array yang kita input tadi. Langsung kita for ini untuk pemeriksaan apakah di array yang tadi itu adakah data yang kita cari di keyboard, masukkan nilai yang dicari tadi. Ini adalah untuk pengecekannya. Pengecekan adalah cout, periksa indeks ke berapa. Langsung jika nilai I sama dengan cari, maksudnya sama dengan yang dicari tadi, maka jadikan flag true. Flag true ini untuk sebagai penanda saja bila mana sudah ketemu. Nah, sebelum ini semua, kalian harus mendeklarasikan dulu int I 1 dan int integer nilai dan integer cari beserta bool flag sama dengan false. Bisa aja flag sama dengan 0 dan si flag ini sama dengan 1. Langsung hasilnya akan dilihat di cout, data yang dicari berada di indeks keberapa, bila mana ketemu, dan bila mana tidak ketemu akan ditampilkan data tidak ditemukan. Langsung kita cek konten. Ini untuk mengasih spasi jarak antara pencarian satu dan lain. Terima kasih Bakti Yuda. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang selection sort, yaitu
sebuah metode sorting di mana elemen-elemen diperbandingkan satu persatu sampai pada elemen terakhir dan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Bisa dari terbesar ataupun dari yang terkecil ke terbesar, terbesar ke terkecil. Ya, langsung saja. Ini selection sort. Di selection sort ini kita masukkan integer n, variable n, lalu ada masuk, lalu data, yang ini adalah jumlah data yang akan kita buat, lalu kita masukkan juga simpan. Lalu untuk menampilkan judul, kita ini membuat code dengan judul selection sort, lalu kita buat lagi tampilan untuk masukkan banyak data angka yang nanti kita akan isi, lalu chain masuk ini berguna untuk nanti jumlah data yang akan kita masukkan secara manual melalui keyboard. Lalu untuk melakukan prosesnya menggunakan for, yaitu dengan jika i sama dengan 0 dan i kurang dari masuk, lalu ini ada rumus i++. Terus setelah itu kita membuat tampilan data ke berapa, data ke ini untuk kita tampilkan, lalu kita isi datanya, lalu kita tampilkan lagi data yang akan kita isi secara manual. Nah, setelah itu melakukan pengulangan lagi for. Nah, untuk for ini, for n i+1 ini, lalu ini adalah melakukan pertukaran dari data i ke data yang n dengan rumus jika data i kurang dari data lebih dari data n, lalu data tersebut disimpan sama dengan data i yang akan disimpan, lalu data i sama dengan data n yang di atas tadi, lalu data n ini sama dengan simpan. Setelah itu kita akhiri dengan kita batasi dengan code line, lalu kita tampilkan hasil pengurutan dari proses tersebut dengan masukkan rumus for jika i sama dengan 0, i kurang dari masuk dan i++. Lalu kita tampilkan lagi data i-nya tersebut. Untuk code line ini di sini berguna untuk memberi spasi seperti yang dikatakan oleh Bapak Yuda. Baik, saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Ya, seperti definisi insertion sort itu merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data para array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya atau tidak. Baik, yang pertama dari Y ini untuk variabel. Ini untuk masukkan data ke variabel Y, lalu integer X dan Y dalam kurung Y ini yaitu variabel data. Yang kedua ini for integer I sama dengan 0. Terus I kurang dari Y, yaitu indeks I ditambah 1 menjadi I++. Lalu chain X I ini yaitu indeks, I-nya ini indeks. Lalu code ke bawah code dan diakhiri dibatasi dengan NLM. Lanjut ke for integer I sama dengan 1, I kurang dari Y, ke for integer I sama dengan 1, I kurang dari Y sama dengan yaitu I plus yaitu indeks ditambah 1. Langsung ke integer K. Integer K ini sama integer K sama dengan X I. Integer K ini untuk lanjut ke integer K. Integer K ini untuk pemindahan data indeks. While ini yang di bawah berfungsi untuk pemindahan while ini untuk pemindahan variabel sementara. Lalu kita lanjut ke bawah. Dan ini J lebih sama dengan 0 dan lanjutlah ke sini. Dan X J tambah 1 sama dengan X J. Dan hasilnya J min. Lalu lanjut ke bawah X J plus 1 sama dengan K. Ya.
Lalu dari ke bawah code proses sorting and line. Proses sorting ini ya untuk mendapatkan proses yang di atas tadi diakhiri dengan atau dibatasi dengan end line. Lanjut ke bawah code, count, dan hasil akhir. Jadi ini itu berfungsi untuk menampilkan hasil akhir. Benar itu? Kita kan, Cok? Untuk menampilkan hasil akhir. Jadi count ini untuk menampilkan hasil akhirnya dari yang tadi sudah diproses. Lanjut ke for integer. For yang ini sama for yang ini sama for yang ini sama-sama fungsinya untuk menampilkan proses yang di atas ini sudah proses sini. Hasil ini untuk hasil yang menampilkan hasil proses yang di atas ini. Lalu enggak. Tinggal compile data nak. Ya, terima kasih. Sudah. Ya, terima kasih. Saya cukup menjelaskan segitu saja yang saya tahu, dan terima kasih. Baik, saya Alif Subagja akan menjelaskan ini binary, tentang binary. Itu yang pertama kita akan masukkan integer n. Integer n yang terdiri dari ini 12 indeks. Terus ini 12 indeks. Yaitu kiri, kanan, tengah, temporer, k. Lalu ini ke bool ketemu sama dengan false. Bool ini yaitu memastikan benar atau salahnya. Lalu ke code binary search. Ini tuh judul. Lalu code and line ini untuk membatasi atau memberi space ke yang selanjutnya. Lalu code masukkan jumlah data. Kita ini jadi memasukkan jumlah data, angka jumlah data yang ya bebas. Tuh. Lanjut ke sin n. Sin n ini untuk masukkan data secara manual. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang n, i plus ini indeks tambah 1. Jadi si for ini untuk kayak pengulangan untuk pengulangan data. Lalu kita code angka ke ini ke berapa indeks. Lalu sin angka indeks. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang n, indeks plus 1, yaitu ini itu sama fungsinya sama yang ini, yaitu pengulangan. Lalu ini ke for integer j sama dengan 0, j kurang n min 1, n min i min 1, j plus plus. For integer j ini berfungsi untuk mengurutkan data. Begitu juga sama dengan if yang di bawah ini. If ini juga sama fungsinya dengan for yang ini, yaitu mengurutkan data. Lalu ini temporer ini untuk menyimpan data sementara. Temporer sama dengan angka j, angka j sama dengan angka j plus 1. Angka j plus 1 sama dengan temporer. Lalu code data yang telah diurutkan adalah, yaitu ini hasil data yang telah diurutkan, yang telah diurutkan. Lalu for integer i sama dengan 0, ini itu sama yang for yang di atas, yaitu pengulangan fungsinya. Lalu ini code angka yang dicari, yang masukkan yang dicari. Jadi angka yang mau dicari itu di sini. Lalu sin k ini untuk menyimpan data sementara. Lalu kiri sama dengan 0, kanan sama dengan n min 1, while kiri kurang sama dengan kanan. While ini, fungsi while ini sama dengan for yang di atas ini, yaitu pengulangan juga sama. Tengah sama dengan, jadi kalau ini kita mencari tengah, rumusnya itu kiri tambah kanan dibagi 2 sama dengan tengah.
Lalu if K sama dengan angka tengah. Ketemu true. Jadi ketemu kalau K sama dengan angka tengah ini jadi ketemunya true. Jadi ditemukan atau true. Break ini untuk menghentikan pencarian. Else if K kurang angka tengah. Jadi jika K ini tidak sama dengan angka tengah ini, jadi dia akan, jika kanan sama dengan tengah min 1. Kalau kiri sama dengan tengah plus 1. Jika si ini itu tidak sama dengan si K ini tidak sama dengan angka tengah, jadi hasilnya itu tidak ditemukan. Yuk kita lanjut ke if ketemu sama dengan true. Jadi jika ketemu jadi ya true gitu. Jika ditemukan akan ada angka ditemukan, dan jika tidak ditemukan code angka tidak ditemukan. Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada Isnan. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasannya tentang interpolation search. Langkah awalnya kita akan mendeklarasikan variabelnya, yaitu adalah integer A, 10, K, TKR, low, high, post, dan TM. Kemudian kita akan membuat judulnya, yaitu adalah interpolation search. Terus langsung diproses penginputan data. Proses penginputan data ini kita menggunakan for. For dengan ininya adalah I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, I tersebut akan ditambah 1 atau I plus. Kita input data yang dicari, atau kita ini kan CLRSCF. Langsung printf, masukkan data yang Anda cari, langsung scanf. Scanf ini masih sama tentang di variabel yang diinput dari keyboard. Setelah itu kita proses pengurutan. Proses pengurutannya menggunakan for dengan kondisinya I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, I plus ditambah 1, for I sama dengan J sama dengan I plus 1, J K10, J tambah 1, if jika A I lebih besar dari AJ, itu yang terjadi adalah KTR sama dengan AI sama dengan AJ, si AJ akan sama dengan KTR. Oke, langsung proses dilanjutkan ke proses pencarian data. TM-nya sama dengan 0 dan high-nya sama dengan 9, low-nya 0. Sudah ditentukan, do lakukan, post sama dengan K tadi dikurang dengan A low, hasil yang paling bawah, dibagi dengan A high yang di atas. Langsung dikurang A low, langsung dikali sama high dan low ditambah low. Langsung kita dapat kesimpulan hasilnya. If jika A post sama dengan K, si TM-nya akan bertambah dan program itu akan selesai di break. Tapi jika si postnya ini lebih besar dari K, si height-nya bakal tambah. Jadi maksud saya si height-nya akan berkurang, jadi post min 1. Ya, post yang ini nih, height si postnya bakal min 1. Atau jika si postnya ini lebih kecil dari K, si low yang akan sama dengan post plus 1. Lalu kita menggunakan while bila mana K lebih besar sama dengan A low dan K lebih kecil sama dengan A high. Jika TM lebih besar dari 0, maka yang akan dimunculkan adalah data si %D, itu si K tadi yang dicari
ada dalam array. Tetapi sebaliknya jika si kata tadi tidak ditemukan atau kondisi ini tidak dipenuhi, si data tersebut akan ditampilkan data tidak ditemukan dalam array. Oke, kita masukkan 10 data. Kita sembarang mulai apa saja. Kita masukkan 3, kita masukkan 6, kita masukkan 8, kita masukkan 3. Nah, satu lagi kita masukkan 7. Oke, sekarang masukkan data yang akan dicari. Kita masih ditanya kalau kita masukkan 3. Maka hasil keluarannya adalah data ketiga yang dicari ada dalam array. Bubble sort, program dari bubble sort, di mana pembuatan program ini yang pertama saya memasukkan ini define max 10 ini, yaitu untuk mendefinisikan bahwa array-nya ini terdiri dari 10 indeks. Lalu memasukkan integer data, yaitu integer data max, lalu integer variable i. Lalu di sini saya menuliskan using namespace std. Lalu setelah ini saya membuat fungsi masukannya, di mana fungsi masukan ini terdiri dari code bubble sort ini untuk menampilkan judulnya, pada keluaran nanti. Lalu code masukkan data sebanyak 10 ini adalah tampilan yang akan nantinya tampil pada keluarannya. Masukkan data sebanyak 10, lalu menggunakan fungsi for di sini jika i sama dengan 1 dan i kurang dari max data ini, lalu i plus plus, yaitu i plus plus ini untuk penambahkan indeks tersebut. Lalu setelah ini dibuat, lalu kita membuat tampilan data ke ini nanti yang akan muncul di sini indeksnya. Lalu chain data ini akan kita isi secara manual nantinya pada tampilan. Setelah ini dibuat, lalu tulis kembali fungsi for tersebut. Dan terakhir pada fungsi masukannya, kita membuat code data yang telah kita isi nanti, ini tampilannya akan kita tulis di sini. Setelah itu, setelah fungsi masukan dibuat, lalu kita membuat fungsi tukarnya. Fungsi tukarnya ini terdiri dari integer pointer A, lalu integer pointer B. Setelah itu, integer temporary di sini untuk menyimpan data secara sementara temporary tersebut. Temporary ini sama dengan pointer A, lalu nanti pointer A ini sama dengan pointer B, dan pointer B nanti sama dengan temporary. Ini adalah fungsi dari pertukaran nantinya. Setelah itu kita buat lagi fungsi dari bubble sort tersebut. Bubble sortnya yang pertama kita masukkan integer variable j, yaitu variable yang baru ini, variable j. Lalu fungsi for yang telah kita buat di atas ini, kita buat tadi di atas. Lalu kita masukkan fungsi for j yang ini, fungsi for jika j sama dengan max kurang dari 1 dan j lebih dari sama dengan i, j min. Ini untuk melakukan pengurutan. Lalu fungsi if di sini data j min 1 kurang dari data j, dan tukarnya di sini data j min 1 dan data j. Setelah fungsi bubble sort, nanti kita akan buat fungsi keluarannya. Fungsi keluarannya ini kita akan printf, akan munculkan n ini adalah untuk sebuah jarak. Tampilkan jarak terlebih dahulu agar tidak pusing. Setelah itu printf lagi data yang telah diurutkan. Nanti setelah kita buat ini untuk pengurutannya, nanti kita akan munculkan di sini keluarannya, yaitu data yang telah diurutkan. Nanti kita akan muncul seperti ini di sini dengan fungsi for yang sama kayak seperti yang di atas. Lalu setelah itu dibuat, kita tampilkan terakhir printf %d untuk menampilkan nilainya dari data pada indeks. Setelah fungsi-fungsi ini dibuat, kita akan masukkan fungsi tersebut pada fungsi program utamanya. Di sini saya masukkan fungsi tersebut pada bagian terakhir. Di sini ada fungsi masukannya, lalu fungsi bubble sortnya, dan fungsi keluarannya. Mungkin cukup pembahasan dari saya tentang program bubble sort. Dan yang terakhir, ini tampilan yang sudah diurutkan. Di sini kan seperti yang kita lihat, saya memasukkan data angkanya ini secara acak, belum diurutkan, itu mulai dari angka 6, 8, 4, 5, 1, 2, 7, 11, dan 10. Setelah kita compile ini semuanya, maka data tersebut otomatis diurutkan
Di sini seperti yang kita lihat, data yang telah diurutkan dimulai dari yang terkecil. Dari angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 11. Oke, cukup sekian penjelasan tentang program interpolation search, lalu bubble sort, dan binary search yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang read file dan save file atau menulis data. Pertama kita harus include, saya menggunakan include isostream dan include fs stream. Kita using std, buat itu langsung kita ke programnya saja. Sekarang stream untuk membaca file. Tapi sebelumnya kita kalau mau ngikut harus pakai f stream. Di sini maksudnya in, kalau misalnya f stream itu hasilnya output, ini input. Langsung kita tambahkan cara save text. Sekarang kita masuk ke bagian membuka file yang telah ada. Sebelumnya filenya tersebut harus sudah ada dulu. Saya kebetulan pakai teks teks, bisa ini teks yang nama filenya itu adalah teks. Sebelumnya file ini sudah ada di komputer saya. Ini kita membuat tampilan pertama, tampilan awal. Cout diisi dengan operasi file 2, langsung cout untuk menghasilkan garis titik-titik. Bila mana file untuk memeriksa suatu pada kesalahan operasi file. If my file dot file, lakukan cout isi dari file tersebut ke kanan, itu untuk nanti menunjukkan filenya apa, file tersebut isinya apa. Kita ulang selama program tersebut mencapai akhir dari file. While my file dot of my file get save text sf text cout, tampilkan si sf text tersebut. Langsung my file close. Ini maksudnya my file tadi di close untuk menutup si file tadi, atau jika bila mana tidak ditemukan, langsung tampilannya adalah file tidak ditemukan. Seperti ini dia tampil. Nah, kebetulan di teks ini adalah isi dari file teks tersebut adalah Bakti Uda Wiradika Utama. Nama Bakti Uda Wiradika. Saya akan memberitahu teks tersebut adalah ini. Nah, inilah teks yang tadi di open tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menulis data dari file. Oke, ini adalah menulis data dari file. Menulis data dari program untuk file. Kita tentu saja harus ada fstream, lalu using std di programnya itu stream untuk menulis file. Nah, output of stream my file dinamakannya, jadi nama itunya di my file in supaya isinya intj. Ini untuk nanti kita proses pemasukan data ke file tersebut. Langsung jika file tidak ditemukan, file akan otomatis dibuat. Jadi bila mana si file tesnya ini tidak ada dalam file tersebut, tidak ditemukan di file, maka otomatis si file akan dibuat sendiri. Cout operasi file 1, cout ini, lalu jika mana file sama seperti tadi, my file tidak sama dengan file, langsung menulis data ke file my file and line ini untuk spasi dari penulisan 1 ke penulisan 2. My file saya di sini adalah pertama, ini adalah menulis langsung dari compile ini Merdeka, belum diinputkan, langsung kita bisa menginputkannya j ini untuk menginputkan variabel integer tentunya, langsung ke my file diisi dengan j tadi yang kita inputkan, langsung si my filenya akan di close, akan ditutup filenya. Langsung ditampilkanlah teks setelah ditulis ke dalam file. Bila mana tidak ketemu, si file tidak ditemukan. Oke, lanjut kita ke programnya. Ini tampilan awalnya, karena yang tadi Merdeka sudah harus ada, kita akan menulis yang tadi variabel j tersebut. Ini 945. Enter. Teks tersebut sudah masuk ke dalam file yang tes tadi yang nama Bakti Uda Wiradika Utama, otomatis akan
tertulis, yaitu adalah pertama adalah Merdeka, yang keduanya adalah tadi 1945. Kita cek dalam file tersebut, ya ternyata yang awalnya itu adalah nama Baktida Widodika, langsung ini untuk spasi, selanjutnya ada Merdeka yang tadi aplikasinya, langsung yang kita inputkan tadi 1945. Baik, sekian penjelasannya. Terima kasih.